Jadi biar nggak jadi bab 736. Sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan berikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sudah jelas sekali ya. Jadi menurut pemahaman Islam, hidup itu adalah permainan dan senda gurau. Jadi nanti aja kuyonai, kau usah. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul tuh. Oke. Nah, satu lagi nih Pak, mau ngebahas tentang Nabi ayat Pak ya. Gini Pak, kalau seorang pengikut Nabi Muhammad yang benar itu pengikut dogma atau pengikut kebenaran? Coba jawab. Pengikut dogma. Pengikut kebenaran dong Pak, pengikut kebenaran dong Pak. Oke. Nah, mari kita beri contoh. Makanya ketika kita kalau pengikut kebenaran, harusnya akal budi tunduk di bawah firman Allah atau firman Allah yang harus kita kritisi dengan akal budi. Ya itu menentang namanya itu. Agama untuk manusia atau manusia untuk agama? Agama, keyakinan untuk manusia itu ada ayatnya kok Pak. Oke, berarti agama untuk manusia. Bapak tahu nggak kalau agama untuk manusia berarti yang menjadi Tuhan adalah manusia, yang menjadi pelayan adalah agama. Paham nggak di sini? Makanya saya katakan kalau seorang pengikut kebenaran dia harus lebih mengutamakan akal budi dan nuraninya daripada kitab sucinya. Yang menciptakan akal budi siapa? Yang menciptakan akal budi siapa Pak? Ya Tuhan. Nah, karena itulah kita harus menggunakan parameter Tuhan itu yang namanya akal budi dan nurani untuk dapat menyensor kitab sucinya. Artinya kalau Anda tidak menggunakan tool atau alat dari Tuhan yang namanya akal budi dan nurani, Anda bisa tersesat. Anda tidak mampu membedakan mana firman Tuhan, mana firman yang sudah disesatkan oleh manusia, yang sudah diselewengkan oleh manusia. Karena manusia punya kebebasan berbuat jahat, termasuk menyelewengkan kitab suci. Ya. Nah, ini perlu saya luruskan ini pemahaman Bapak ini. Nah, ini kan tentang agama. Apakah bagaimana caranya kita beriman dengan benar? Ya kita taatnya itu kepada kitab suci kita masing-masing. Itu baru namanya beriman dengan benar, Pak. Oke. Nah, contoh nih ya, perintah sholat. Nah, saya mengerjakan kan karena saya mengimani itu perintah Tuhan. Saya mengimaninya, saya mengerjakannya. Berarti itu beriman dengan benar. Begitu maksudnya, Pak. Iya, makanya kita kritisi pakai akal budi. Tahu Bapak yang menciptakan akal budi itu Tuhan. Nah, gini Pak. Iya. Dengan kata lain, Anda ingin berkata akal budi itu harus mati, harus tunduk, kamu harus diam, kamu harus bego. Karena kamu ini memang walaupun ciptaan Tuhan, kamu harus tunduk, harus tolol. Akal budi ini kamu harus taat aja pada itu firman Tuhan, begitu ya Pak. Bukan. Kalau akal budi tidak digunakan, berarti akal budi harus bego. Kamu harus jadi orang idiot untuk menjadi orang yang taat beragama, benar nggak? Ya akal budi digunakan, tapi yang menciptakan akal budi siapa Pak? Ya Tuhan. Nggak bisa Pak. Kalau Anda sebentar Pak, kalau Anda bilang akal budi itu digunakan, berarti akal budi punya hak untuk menyensor firman Allah atau apa yang kita anggap sebagai firman Allah. Ya sekali lagi, kalau itu berarti prinsip Bapak punya kitab suci salah. Bukan di kitab suci itu bukan kita kritisi. Terus kita kan punya pedoman. Nah, yang terjadi yang dahulu, hari ini dan yang kemudian. Nah, begitu. Iya. Jadi kalau kita kritisi, sementara kalau kita secara berpikir ya, apakah saya tidur hari esok masih bisa bernafas kan begitu? Oke, jadi segini Pak, supaya kita kritisi, supaya praktis gini Pak, supaya nggak melebar, saya bilang gini Pak ya, Tuhan itu sebetulnya ada di dalam diri kita masing-masing. Dalam wujud apa? Wujud kasih universal. Itulah yang harusnya menjadikan pedoman untuk mengkritisi kitab suci. Karena yang memberikan label kitab suci itu bukan para nabi, tapi manusia itu sendiri. Ya, sekali lagi, yang memberikan label tentang kitab suci itu sebenarnya bukan para nabi, tapi kita sendiri yang mempercayai hal tersebut. Dengan kata lain, kalau kita tidak mengkritisi menggunakan akal budi dan nurani yang wujudnya adalah kasih universal, maka kita bisa tersesat, Pak.
kita bisa jadi orang jahat dengan menggunakan ayat-ayat yang udah disesatkan, misalkan gitu ya. Makanya saya bilang, alam semesta ini datang dari yang hitam dan putih, semuanya bisa terjadi. Orang jahat punya kebebasan menyelewengkan kitab suci. Ya, makanya orang tersesat selalu. Kalau Anda menganggap, oh orang itu harusnya beriman penuh pada kitab sucinya, dengan kata lain Anda bilang, kita ini harus jadi orang bego. Imani aja semuanya, nggak boleh bertanya, nggak boleh menggunakan akal budi, nggak boleh dikritisi pakai kasih ilahi yang ada di dalam diri kita. Wah bahaya Pak. Misalnya di dalam kitab Anda ditulis, anak Anda yang murtad boleh dibunuh. Wah Anda ikuti, itu benar. Karena firman Allah, Anda nggak menggunakan tolok ukur kasih universal yang harusnya Anda pakai yang dari dalam nurani kita gitu ya. Berbahaya kalau begitu caranya Pak. Nggak punya tolok ukur untuk menilai benar dan salah gitu ya. Di dalam diri kita, cuma kita nggak peka ya. Kita tidur selama ini udah dalam kegelapan. Dan jadi sebetulnya kitab suci hanya petunjuk, bukannya harus dipertuhankan dalam tanda kutip ya. Kalau kita menganggap kitab suci adalah kebenaran mutlak yang nggak mungkin bisa salah, kita sudah mempertuhankan kitab suci, itu mah nggak benar. Itu jadi bukannya agama untuk manusia, tapi manusia untuk agama apa jadinya. Itu jadi yang menjadi pelayan itu bukannya agama tapi manusia Pak, itu keliru. Harusnya yang jadi pelayan itu agama loh. Manusia itu di atas agama loh. Jangan salah loh. Hukum itu ada di bawah manusia loh. Bukannya hukum bukannya manusia untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Begitu pula bukannya agama untuk bukannya manusia untuk agama, agamalah yang untuk manusia, jangan terbalik. Tuannya itu manusia, gitu ya. Jangan sekali-kali kayak gini aja, makanan untuk manusia, bukan manusia untuk makanan. Jangan terbalik. Jadi ketuhanan itu ada di dalam diri manusia. Kita lebih mulia daripada agama. Ya, jangan menganggap agama lebih tinggi. Ditanya dulu bener enggak gitu loh. Jadi ada timbal balik. Bener enggak Mas Emperor? Tidak, kalau menurut saya, kalau itu kan ilmu ketuhanan. Saya tanggapi ya. Kalau Pak Samson mengatakan seperti itu, ya agama untuk manusia, artinya Pak Samson sendiri meragukan keyakinan sendiri, kan begitu? Bukan Pak. Gini saya jelasin Pak ya. Tunggu, bukan gitu. Mengkritisi. Apa yang perlu kita kritisi kalau keyakinan kita merasa benar? Oke lah Pak Samson meyakini benar. Lalu Bapak kritisi, berarti Bapak ragu sama kita Bapak. Bukan, maksudnya logikanya. Tunggu Sansan. Tunggu dulu. Logikanya Ko Sansan tadi benar nggak menurut Emperor? Salah, kalau logika salah. Oh ya sudah. Jadi Pak, ayo kita diskusikan. Lanjut. Jadi gini, ketika dibilang, oh saya meragukan, oh harus diragukan Pak. Semua itu harus diuji. Ujilah setiap roh, kalau di dalam Alkitab gitu ya. Kalau Anda tidak menguji, berarti Anda mudah sekali disesatkan. Ujilah setiap roh. Nah, kalau ada benda yang dicurigai sebagai emas, Anda harus mengujinya, nggak boleh langsung meyakininya. Jadi ini namanya iman buta Pak kalau Anda tidak mau mengujinya. Jadi kebenaran itu harus diragukan dulu, nggak boleh diyakinkan, harus diragukan. Setiap pernyataan harus diragukan, nggak boleh langsung diyakini. Itulah kalau kita tidak mau disebut beriman buta. Harus diragukan semuanya. Kalau di dalam Buddhisme itu, ujilah semua yang ku katakan, jangan langsung kalian percaya begitu saja. Sang Buddha mengajarkan begitu, jangan mengajarkan dogma. Kalau keyakinan Islam tidak boleh Pak seperti itu. Dalam surah An-Nahl ayat 12 itu. Saya tahu Pak. Dan dia menentukan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang itu ditentukan untukmu dengan perintahnya. Ya. Dengan perintahnya, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Iya. Oke, dengan kata lain, Sansan menyimpulkan bahwa kalau di dalam dunia Islam, Muslim harus jadi orang bodoh untuk mengimani Quran, gitu kan? Ya tidak lah Pak. Kan di sini sudah disebutkan kaum yang berakal. Kok saya sudah pakai dalil ini Pak. Bukan pakai suci saya. Karena saya mengimani Al-Quran itu kitab suci saya. Begitu loh. Kalau Bapak kritisi dari kitab
yang saya kasih Iya. Bapak ambil ini dari kitab suci Bapak. Iya. Berarti Bapak Iya menganggap tahu, kalau Pak. Bapak mengimani kitab suci itu orang bodoh, ya itu berarti Bapak sendiri juga kena dong. Ya iya, nggak masalah. Pernyataan saya ini benar apa salah? Kalau misalnya jadi muslim, harus jadi muslim yang bodoh untuk imani Quran, betul nggak? Kok Karena jadi Anda ke orang tidak boleh menggunakan akal budi Anda untuk mengkritisi Quran. Artinya Anda harus jadi orang bodoh. Kan nggak boleh enggak, saya tanya mengkritisi Pak dong. Samsan ini, saya tanya Pak Samsan ini, sudah pernah baca Al-Quran nggak seutuhnya? Udah pernah? Udah pernah. Kalau udah pernah Saya pernah berarti punya Quran. Kenapa? Jadi Saya menurut Bapak, tahu. ya yang dikritisi pakai akal budi itu yang bagaimana dalam kitab suci Bapak itu? Jadi gini Pak, sebetulnya poros utamanya adalah kasih ilahi, kasih pada semuanya. Yang dimaksud kasih universal adalah kita punya kewajiban mengasihi sesama manusia gitu kan. Artinya kalau ada di dalam kitab suci yang bertentangan dengan kasih universal ini harus kita abaikan kan gitu. Paham nggak sih? Kalau Paham, gini loh paham. Pak ya, orang itu kenapa sih kita beragama? Karena ada ajaran kasih atau kebajikan yang ada di dalam agama gitu kan ya. Secara umum 4 agama di dalam atau 6 agama di Indonesia ini diterima kenapa? Karena ada ajaran kebajikan di dalam setiap kitab suci. Karena itu kok aneh kalau misalnya kita mengabaikan kebajikan demi agama, kan terbalik jadinya Pak. Nggak boleh dong. Orang asal mulanya kita mencari kebajikan di dalam agama, tapi ketika agama itu bertentangan dengan kebajikan, kok masih kita terima? Kan jadinya lucu Pak. Jadi apa poinnya nih kitab suci itu kalau kita mengabaikan kebajikan? Apa poinnya jadinya? Apa kemurnian emasnya di mana kalau kita masih tidak punya rambu-rambu itu, malah mengabaikan semua rambu-rambu itu? Bagaimana kita bisa membedakan benar dan salah kalau tolok ukurnya bukan kasih universal itu? Makanya begitu banyak orang berbuat jahat atas nama agama. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai pedoman, yaitu kasih universal ini. Jadilah kejahatan atas nama agama, kan begitu. Para ISIS, teroris itu kan dia nggak punya kasih, makanya tersesatkan gitu. Nggak boleh. Nggak boleh orang membunuh atas nama agama. Jadi nggak punya tolok ukur dia, gitu ya. Kalau orang punya tolok ukur nggak mungkin jadi begitu kan? Ketuhanan dalam diri kita udah dilupakan gitu. Sebetulnya agama kan petunjuk, bukannya suatu hal yang harusnya dimatikan gitu. Jadi mereka semua ikut-ikutan mentuhankan kitab suci. Ini bahaya ini. Bahaya banget Pak kalau semuanya seperti itu. Bukan mentuhankan kitab sucinya Pak. Ini saya kasih contoh nih Pak ya. Bapak ini kena rampok nih. Tapi tidak ada hukuman perampoknya itu dalam kitab suci Bapak. Jadi Bapak menggunakan apa? Akal budi. Iya, akal budi Pak. Karena kalau nggak dipenjara, rampok itu akan berbuat jahat. Itu sudah melanggar hukum kasih universal. Kalau dia berbuat jahat malah dibiarkan ya berkeliaran. Itu melanggar HAM kan? Ya. Kitab suci yang melanggar HAM harus diabaikan pernyataan-pernyataannya. Betul nggak? Setuju nggak Anda? Kalau ada pernyataan kitab suci yang melanggar HAM, harusnya diabaikan pernyataan itu. Setuju nggak? Kalau nggak setuju, lalu apa tolok ukur Anda untuk mengkoreksi kitab suci itu? Atau nggak perlu dikoreksi, kita jadi orang idiot aja ngikutin semuanya? Kita didorong oleh para tua-tua agama untuk menjadi orang idiot. Ikuti aja itu firman Tuhan. Itu nggak punya tolok ukur, bahaya orang semacam itu Pak. Nggak ada tolok ukurnya. Jadi sebenarnya kebajikanlah yang harusnya diutamakan di dalam kitab suci ya. Agama kasih sayang lebih penting daripada agama yang sekarang kita terima sebenarnya Pak. Kita udah meninggalkan kasih sayang sebenarnya, udah kehilangan jati dirinya. Apa yang harus dicari di dalam agama itu udah jauh banget. Harusnya yang menjadi fondasi adalah kebajikan, tapi telah dilupakan, malah mengikuti apa dogma-dogma agama. Gitu ya. Itu mentuhankan agama sebenarnya. Jadi Tuhan itu harusnya hadir di dalam diri kita, bukan di kitab suci. Itu cuma cermin sebetulnya kitab suci itu.
Kita Kalau nggak malah ada kita, melihat kalau nggak ada cerminnya. Jadi bukan nggak ada kita, kalau nggak ada Sai Baba, bagaimana Bapak mengenal Tuhan? melalui maha guru yang lain. Tetap ada juga kan pedomannya kan? Ya, Kalau memang. nggak ada Sai Baba, nggak ada guru lain, nggak ada kitab suci, bagaimana Bapak mengenal Tuhan? Ya, melalui nurani kita. Itulah yang saya bilang kasih universal nurani. Dari hati nurani berarti. Sebelum ada kitab Taurat, sebelum kita ada kitab Taurat, manusia udah punya nurani. Ya betul, Itulah kitab suci yang tidak pribadi tertulis. Bapak. Bagaimana hati nurani Bapak itu beda dengan orang lain? Pertanyaannya apa? Iya, ini Pertanyaan Anda itu apa? pertanyaannya ini tergantung pedoman karena tadi Bapak mengatakan pedoman itu, ya kan? Iya, pertanyaan Anda apa yang spesifik? Nah, yang spesifik begini. Iya, gini Gimana Pak. kalau Bapak Fakta bahwa bagaimana kalau Bapak gini Pak. punya kitab suci, nggak punya guru-guru, nggak punya pedoman, bagaimana Bapak cara mengenali Tuhan? Ya tadi saya udah bilang Pak, pedomannya adalah kasih universal itu. Ya kasih itu dari mana Pak? Fakta bahwa setiap orang, fakta bahwa setiap orang berbeda-beda kemampuannya untuk mendengarkan suara hatinya, nuraninya, tidak berarti nurani itu salah. Paham nggak sih? Ya, paham. Terus? Nah, begini. Tadi Bapak mengakui yang menciptakan akal budi itu manusia. Nah, jadi kalau Bapak nggak punya patokan, tidak punya pedoman untuk membuktikan yang Bapak yakin itu adalah benar, nah itu makanya saya tanya, gimana ke Bapak kalau nggak punya kitab suci, nggak punya guru-guru, nggak punya Sai Baba, Bapak memaksakan kehendak hati nurani sendiri, tapi Bapak tahu yang menciptakan akal Bapak itu manusia. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya berarti apakah Bapak meyakini hati nurani Bapak itu benar? Sementara Bapak tahu yang menciptakan akal Bapak itu manusia. Ya harus yakin dong Pak. Sebentar, gini Pak, jangankan sebelum ada kitab suci, sekarang pun saya meyakini nurani saya benar. Benar berarti. Jadi nggak harus sesudah ada kitab suci, sebelum juga sebulan atau sesudah juga sama aja Pak. Manusia bos, hewan aja punya nurani kok. Nurani baik. Iya. Jadi kasih aja, kasih pada semuanya, kasih itu tidak memilih Pak. Ya. Cinta itu tidak memilih. Ya. Artinya Bapak ini mewakili pribadi, begitu kan? Mewakili pribadi. Semua orang punya cinta Pak. Jadi bukan pribadi, semua orang punya cinta di dalam dirinya masing-masing. Bukan pribadi saya sendiri. Di dalam cinta itu ada cahaya. Di dalam cahaya Anda tidak akan punya rasa takut, Pak. Anda takut kalau Anda tidak memiliki cahaya yang akan menerangi hidup Anda. Jadi kenapa kalian takut terhadap Tuhan? Kenapa kalian menjalankan segala ritual keagamaan? Karena kalian kurang memiliki cinta. Ingat ya, kalian selama ini sholat dan sebagainya. Kenapa? Karena kalian kurang memiliki cinta. Cinta adalah cahaya yang akan membuat kalian berani, karena di dalam cahaya tidak akan ada kegelapan. Kalian takut menjalankan segala ritual karena kalian tidak memiliki cinta yang cukup, ya. Maka kalian membutuhkan semua itu. Ya, di dalam cinta tidak ada rasa takut. Ingat ya. Miliki dulu cinta itu, barulah kalian tahu kalian tidak membutuhkan semua itu. Jadi orang yang beragama hakikatnya orang yang di dalam kegelapan, ketakutan, karena dia nggak punya cinta. Karena orang nggak punya cinta, dia bisa berbuat jahat, gitu kan? Dia tidak mampu mengendalikan dirinya karena tidak punya alat yang namanya cinta itu. Ini saya nggak setuju kalau dikatakan orang yang beragama di dalam kegelapan itu nggak benar itu Pak. Nggak benar itu kok kalau begitu. Jadi sebetulnya orang yang beragama itu orang sakit Pak, sakit rohaninya. Obatnya adalah agama itu. Orang yang beragama itu orang jahat sebetulnya. Kalau Anda nggak jahat, ya berarti Anda memiliki kasih. Kalau Anda memiliki kasih, Anda tidak akan membutuhkan agama. Semuanya itu dasarnya dari
nggak adanya kasih, kurang adanya kasih, jadinya butuh. Seolah-olah ada loh yang namanya Tuhan loh, yang membuat kita ke neraka loh kalau kita nggak beragama. Itu kan semuanya muncul kenapa? Karena kurang memiliki cinta. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Pengasih bisa menghukum kita ke neraka kalau kita nggak berbuat jahat? Logikanya gimana, Pak? Kalau Anda tidak berbuat jahat, logikanya gimana Tuhan yang Maha Pengasih akan membuat Anda ke neraka? Itu gimana logikanya?